Kita akan mendengarkan cerita Alkitab pada minggu saat ini. Seperti biasa, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus, kami sungguh bersukacita dan bersyukur Tuhan atas berkat-Mu dan anugerah-Mu yang Engkau berikan bagi kami, terkhusus anak-anak sekolah minggu yang masih harus beribadah dari rumah. Tuhan, kami akan mendengarkan cerita Alkitab, biarlah Tuhan yang memberikan kepada kami telinga yang mau mendengar, hati dan pikiran yang terbuka untuk menerima firman-Mu, dan kami berbuat seturut dengan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus, kami telah berdoa. Amin. Cerita Alkitab kita pada minggu ini tertulis dalam Injil Markus pasal yang ke-14. Mari dibuka Alkitabnya, Injil Markus pasal 14 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-50. Kita sama-sama membacanya meskipun nasnya sangat panjang, tidak mengurangi sukacita anak-anak sekolah minggu untuk membacanya. Kita bersama-sama membaca. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetakannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikian firman Tuhan. Tak terasa ternyata 4 minggu lagi kita akan memperingati tentang kematian Kristus Yesus di kayu salib. Jadi cerita Alkitab kita pada minggu saat ini sungguh-sungguh berkaitan dengan proses perjalanan Yesus yang mengalami penderitaan sampai kepada puncaknya, yaitu di kayu salib. Dan cerita Alkitab pada minggu ini mengenai Yesus yang akan ditangkap. Tetapi berkaitan dengan salah seorang murid Tuhan Yesus, tidak lain tidak bukan siapakah dia? Yaitu Yudas. Yudas ini sangat terkenal. Sama dengan beberapa murid Tuhan Yesus lainnya. Ada yang bernama Simon. Simon terkenal ketika ia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali disertai dengan ayam berkokok. Tetapi Yudas juga terkenal bukan dengan hal yang sama tentang hal menyangkal. Namun Yudas terkenal karena dia adalah salah seorang murid Tuhan Yesus yang berani
berkhianat, mengkhianati Yesus. Bagi anak-anak sekolah minggu yang belum sekolah atau yang masih horong satu mungkin bertanya, Inang Pendeta, apa arti berkhianat? Apa arti mengkhianati? Mengkhianati atau berkhianat artinya perbuatan yang tidak setia atau perbuatan yang penuh dengan tipu daya, yang mau menjelek-jelekkan orang atau berpaling dari orang lain karena mungkin dia tidak menyukainya atau ada maksud buruk. Bagaimana ya cara Yudas ingin menjerumuskan Yesus agar dia ditangkap? Yudas memakai cara mengkhianati Yesus. Dengan bagaimana? Kita lihat seperti berikut ini. Aku sudah datang. Ketika itu datanglah segerombolan orang membawa obor dan pentungan ke dalam taman. Yudas, salah satu murid Yesus, bersama-sama mereka. Dia mencium pipi Yesus. Itulah tanda agar para prajurit menangkap Yesus. Lalu Petrus menghunus pedangnya dan memotong telinga salah seorang prajurit itu. Tetapi Yesus menyuruh Petrus menyingkirkan pedangnya. Lalu ia menyembuhkan telinga prajurit itu. Adik-adik, mungkin kamu berpikir prajurit-prajurit itu akan melepaskan Yesus ketika ia menyembuhkan telinga orang itu. Ternyata tidak. Mereka tetap menangkap Yesus. Dan membawanya pergi. Kita sudah lihat tadi, ternyata Yudas memberikan clue atau tanda kepada imam-imam besar. Jika nanti yang kucium pertama sekali itu adalah seseorang, berarti itulah dia Yesus. Jadi ciuman bagi orang-orang Israel pada saat itu menjadi tanda jika seseorang bertemu dengan yang lainnya. Kalau kita misalnya sudah lama tidak bertemu dengan keluarga kita atau pada saat tahun baru, Natal, biasanya kita akan memberikan salam atau salim, ya kan? Kita memberikan salam, tandanya kalau sama orang Batak, horas gitu. Jadi pertemuan antara Yudas dengan Yesus dengan tanda ciuman itu ternyata dipakai atau disalahartikan untuk menjerumuskan Yesus. Dan Yesus pun akhirnya ditangkap. Sungguh mengecewakan. Seharusnya muridnya tidak pantas untuk berbuat demikian. Kalau Yudas sudah bersama-sama dengan Yesus, seharusnya Yudas dan beberapa murid lainnya, semua murid Yesus harusnya mau mengikuti kehendaknya. Toh juga Yudas sudah melihat Yesus melakukan hal-hal yang baik. Contohnya Yesus mengajar yang baik dan Yesus memberikan misalnya tanda mujizat, Yesus berkhotbah dan banyak hal lain yang diperbuat Yesus. Ternyata Yudas tidak memegang teguh firman Tuhan yang sudah ia dengarkan. Sama seperti ada kisah 3 orang yang bersahabat. Inang kasih namanya, yang pertama ini adalah Aris. Terus yang kedua ini namanya Inang kasih Boni. Yang ketiga itu namanya adalah Cecep. Ketika Aris bertemu dengan Boni,
Aris menunjukkan sukacitanya karena ia jam baru. Ia mengatakan, saya sangat senang orang tua saya membelikan jam. Aris memberitahukan hal itu sebenarnya bukan karena dia sombong, bukan karena ia pengen pamer, menunjukkan bahwa aku itu memiliki orang tua yang bisa beli jam. Dan Boni pun mengatakan kepada Aris, wah, sungguh sangat bagus ya jamnya. Wah, engkau pasti bersukacita. Boni mengatakan demikian. Ia menunjukkan dia juga bersukacita jika temannya memiliki jam yang baru. Selesai pertemuan mereka itu, keesokan harinya ternyata Boni bertemu dengan Cecep. Boni menyampaikan kabar yang tidak baik kepada Cecep dengan demikian. Tahu nggak Cep? Aku lihat si Aris itu memiliki jam yang baru. Dia ngasih tunjuk sama aku. Dia itu mau memamer-mamerkannya. Dia mau menunjukkan bahwa orang tuanya itu hebat bisa beli jam. Dia sombong. Dia itu pura-pura ngasih tahu sukacita padahal dia mau pamer. Tahu-taunya Cecep meresponnya dengan, masa iya yang ku kenal itu Aris tidak demikian. Dia bukan orang yang sombong. Kan kita sudah lama berteman kita bertiga. Kita bersama melakukan yang baik, bermain dengan baik. Tidak ada seperti itu si Aris. Tahu-taunya keesokan harinya mereka bertemu, mereka bertiga. Apa yang terjadi? Ternyata Cecep pun melihat betul Aris memiliki jam baru. Tapi dia tidak menyombongkannya atau tidak pamer, ingin menunjukkan orang tuanya bisa membelinya. Kemudian Cecep pun mengatakan, Boni, kamu tidak boleh begitu. Kamu tidak bisa mengatakan bahwa temanmu itu adalah teman yang sombong atau pamer. Dia kan hanya bersukacita karena dia jam baru. Katanya demikian. Dan Boni pun tertunduk. Dia mengatakan kepada Aris, aku minta maaf ya. Aku sebenarnya juga pengen punya jam baru. Tapi aku tidak suka kamu duluan yang punya gitu. Jadi karena kecemburuannya atau karena rasa tidak sukanya, ia menjelek-jelekkan temannya ini. Dan yang katanya baik bersukacita, tahu-taunya dijelek-jelekkan di depan orang lain. Sama seperti sifat dari Boni, seperti itu jugalah yang sudah ditunjukkan Yudas kepada Yesus. Dia berkhianat. Maka anak-anak sekolah minggu yang di rumah jangan ditiru ya. Sifat seperti Boni atau sifat seperti Yudas itu tidak pernah baik dan itu tidak pernah bagus. Yang perlu kita lakukan adalah tetap setia sebagai pengikut Kristus dan mau melakukan kehendak Tuhan. Yang penting anak sekolah minggu bisa setia, mau mendengarkan firman Tuhan, mau membaca Alkitab di rumah, maka anak sekolah minggu akan terhindar dari sifat yang mau berkhianat. Mengkhianati Yesus, no way. Mengkhianati teman-teman, no way. Mengkhianati guru sekolah minggu dan orang tua, juga no way. Mengkhianati orang-orang yang ada di sekelilingnya, no. Jadi jangan melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan melalui kisah penangkapan Yesus. Tuhan, Engkau melihat para murid-murid yang mengkhianatinya. Kami yakin dan percaya pada saat ini Engkau mengingatkan kami anak-anak sekolah minggu dan semua yang mendengarkan cerita Alkitab pada saat ini agar kami tidak meniru sifat dari Yudas. Sebaiknya kami mau setia kepadamu, rajin membaca Alkitab dan mau menurut akan perintah orang tua kami
dan guru-guru sekolah minggu, inang pendeta, mang pendeta, dan seluruh orang-orang di sekitar kami yang mau mengajarkan kami tentang hal yang baik. Tuhan, kami tetap berdoa pada saat ini, Engkau yang memberikan kesehatan kepada kami, kepada orang tua kami, agar kami dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Kami puji Engkau, kami muliakan Engkau, di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.